Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Herdiesel Santoso. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir saya di kelas Machine Learning with TensorFlow yang diselenggarakan oleh Kominfo melalui program Digital Talent Scholarship tahun 2022. Saya bergabung dalam kelompok HC5 dengan judul proyek Sistem Diagnosis Penyakit Berbasis Web menggunakan Algoritma Pembelajaran Mesin. Anggota kelompok saya ada 5 orang, tetapi tidak aktif semua, mungkin karena kesibukan masing-masing. Jadi untuk anggota lainnya saya tulis nomor pesertanya saja, untuk namanya saya sensor. Untuk latar belakang, semenjak pandemi COVID-19 melanda dunia, isu kesehatan menjadi salah satu bagian terpenting dari ekonomi dan kehidupan manusia. Pandemi COVID-19 juga membuat kita sadar, sebenarnya kita kekurangan dukungan alat kesehatan, terutama untuk diagnosis awal penyakit. Padahal, prediksi awal penyakit dapat membantu pengguna menentukan tingkat keparahan penyakit dan pengambilan tindakan cepat. Banyak data di bidang kesehatan yang tidak dimanfaatkan atau diolah menjadi informasi yang lebih berarti. Padahal, kemajuan dan perkembangan teknologi informasi di era revolusi industri 4.0 membantu para pengguna perangkat lunak komputer untuk mengolah data sains maupun transaksi bisnis. Penyusunan proyek ini akan mengikuti metodologi CRISP-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining. Kita masuk ke tahap business understanding. Setelah tadi kita tahu permasalahan yang akan kita selesaikan, selanjutnya adalah menentukan tujuan. Tujuan dari proyek ini adalah membuat perangkat lunak untuk mendiagnosis penyakit berbasis web menggunakan teknik klasifikasi berbasis pembelajaran seperti Gaussian naive Bayes, K-nearest network, support vector machine, dan neural network. Untuk arsitektur sistem yang akan kita buat adalah seperti pada gambar berikut ini. Dataset kesehatan yang sudah kita miliki. Dataset ini nanti akan kita lakukan pre-processing, dipilih, dibersihkan, kemudian dibangun ke dalam bentuk atau format yang kita inginkan. Tahap pre-processing ini menggunakan bantuan Python dan library-nya. Selanjutnya, dataset yang sudah di pre-processing akan diidentifikasi dan dicari polanya, atau istilahnya adalah di training. Metode training yang digunakan adalah K-nearest network, naive Bayes, SVM, dan neural network. Khusus untuk algoritma K-nearest network, nanti akan diuji untuk 3 metode pengukuran jarak, serta kita akan mencari nilai K terbaiknya. Setelah didapatkan metode yang paling baik, selanjutnya hasil training tersebut akan dibuat model. Model ini nantinya akan berisi metode terbaik. Kemudian, setelah kita mendapatkan model yang kita inginkan, selanjutnya adalah pengembangan aplikasi. Dalam pengembangan aplikasi ini, nanti kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Flex. Nah, dataset yang kita punya tadi juga
akan disimpan ke dalam database SQL. Tentunya tidak semua data, tetapi hanya data-data yang diperlukan saja. Kemudian, nanti akan digunakan oleh aplikasi kita. Jadi, jika ada kasus baru, maka kasus baru itu akan dilakukan diagnosis dengan menggunakan model yang sudah kita hasilkan tadi. Selanjutnya, hasil diagnosis akan dicocokkan dengan database di SQL. Tentunya berdasarkan nama penyakitnya. Selanjutnya nanti akan ditampilkan deskripsi dari penyakit tersebut dan langkah pencegahan, jadi langkah awal pencegahannya. Nah, itu nanti akan menjadi hasil diagnosis. Nah, selanjutnya kita ke data understanding atau penjelasan dataset. Data healthcare merupakan kumpulan data untuk memberikan sumber untuk membuat sistem terkait dengan perawatan kesehatan. Pada data tersebut, ada kolom yang berisi penyakit, gejala, tindakan pencegahan, dan bobotnya, atau bobot dari keparahan gejala. Nah, dataset healthcare ini terdiri dari 4 file. File pertama adalah file dataset. Ini berisi data penyakit dan gejalanya. Kolom gejala berjumlah 17, tetapi tidak semuanya itu berisi gejala. Jadi, mungkin hanya beberapa kolom yang terisi dengan gejalanya. Jumlah datanya itu ada 4.920. Selanjutnya, ada file kedua adalah symptom description. Ini berisi tentang data penyakit dan deskripsinya. Jumlah datanya itu ada 41. Selanjutnya ada symptom precaution. Ini berisi data penyakit dan pencegahannya. Jumlah datanya itu ada 41 juga. Selanjutnya ada symptom severity atau data yang berisi gejala dan bobot tingkat keparahannya. Jumlah datanya itu ada 133. Selanjutnya kita ke tahap data preparation atau persiapan data. Pada tahap data preparation, kita akan melakukan beberapa hal. Yang pertama nanti adalah menangani nilai nol atau missing value. Kemudian mengisi data gejala atau simptom itu dengan nilai bobotnya, bobot keparahannya. Selanjutnya yang ketiga adalah menangani data gejala yang salah tulis. Ada beberapa data gejala itu yang salah tulis ya. Jadi tidak bisa nanti diisi dengan bobotnya. Selanjutnya yang keempat adalah membagi dataset menjadi data evaluation, data training, dan data testing. Langkah terakhir adalah, ini khusus untuk algoritma neural network, adalah mengkonversi kelas dari data kita nanti kan adalah kategorikal ya. Nanti akan diubah ke dalam bilangan bulat terlebih dahulu, kemudian nanti harus dikonversi ke matriks kelas biner. Karena kan kalau MN itu dia bisanya itu menerima inputannya adalah matriks kelas biner. Nah, untuk library yang dibutuhkan ada Pandas, NumPy, kemudian Train TestSplit. Ini yang pertama adalah menangani nilai nol. Yang pertama-tama kita harus memanggil data yang diperlukan terlebih dahulu dengan menggunakan Pandas ya. Kemudian saya menampilkan 5 data. Selanjutnya adalah mengecek apakah ada nilai nol pada data frame atau pada dataset kita atau tidak dengan fungsi ISNA ini. Nah, ini ternyata banyak sekali nilai nol. ISNA ini akan mengembalikan nilai true jika ada nilai nolnya. Nih, kalau dia nilainya true, berarti ada nilai nolnya atau nilai kosongnya ya. Ini true, 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 true ini berarti ada nilai kosongnya. Selanjutnya, untuk menangani nilai nol, saya menggunakan fungsi filna. Nilai nol tersebut akan saya isi dengan nilai kosong. Jadi nilainya adalah kosong.
pertama-tama kita harus riset terlebih dahulu datanya, selanjutnya baru kita isi dengan menggunakan perintah fillna itu dengan value kosong. Jadi nanti nilai nolnya ini akan diisi dengan nilai kosong. Kita akan mengisi gejala dengan bobotnya. Pertama-tama kita load dulu data bobot. Data bobot itu ada di symptom severity. Nah, kita load dulu bobotnya. Setelah itu baru kita isi data-data gejala tadi dengan bobotnya. Ini setiap kasus sekarang memiliki bobot. Untuk data yang kosong atau data yang nol diisi dengan nilai 0. Nih. Jadi sekarang data kita untuk data gejalanya itu sudah bernilai integer gitu. Kemudian ternyata ada beberapa gejala itu yang salah tulis. Misalkan ini ya, dyschromic patch ini dia ada spasi di sini. Nah, kemudian spotting urination ini juga ada spasi. Maka kita manual mereplace ini dengan bobotnya masing-masing. Jadi sudah tidak ada data lagi yang dia bertipe kategorikal, semuanya bertipe numerik. Atau ini malah tepatnya bertipe integer. Gitu. Tahap data preparation selanjutnya adalah membagi data. Membagi data. Di sini data akan saya bagi menjadi beberapa ya. Maaf, total data kita adalah 4.920. Nah, dari 4.920 ini saya ambil dulu 15. Saya ambil 15 untuk data evaluation. Data evaluation nanti ini adalah data uji di luar data training dan data testing. Jadi kalau model kita nanti sudah ada, sudah terbentuk, nanti kita akan uji dengan menggunakan data evaluation ini. Kemudian sisanya yang 85% atau sekitar 4.169 itu saya gunakan sebagai data training. Kemudian yang 736 atau sekitar 15% itu saya gunakan sebagai data testing. Nah, jadi kita nanti memiliki 3 data. Data training, data testing, dan data evaluation. Nah, ini yang di luar data evaluation tadi, saya bagi menjadi training dan testing menggunakan train test split ya, ini library train test splitnya si Python gitu. Komposisinya untuk data trainingnya itu 85% dan data testingnya 15%. Selanjutnya, nah ini khusus untuk neural network, ini label data training dan data testing harus diubah dari kategorikal ke bilangan bulat. Ya. Selanjutnya, dari bilangan bulat tadi dikonversi ke matriks kelas biner agar sesuai dengan output NN-nya. Nah, saya menggunakan bantuan dari label encoder ini. Ini label encoder ini untuk mengkodekan dari data kategorikal tadi ke bilangan bulat. Selanjutnya, dari bilangan bulat, saya menggunakan perintah toCategorical, ini dari TensorFlow, itu untuk membuat data yang bilangan bulat tadi menjadi biner. Tahap selanjutnya dari CRISP-DM adalah modeling. Algoritma yang digunakan adalah support vector machine, Gaussian naive Bayes, KNN. Khusus untuk KNN ini nanti kita akan menguji 3 metode jarak, yaitu Manhattan, Euclidean distance, dan Minkowski distance. Yang terakhir adalah neural network. Nah, untuk support vector machine, saya melakukan training dan melakukan prediksi ya di sini. Ini menghasilkan akurasi 94,565% dan nilai F1-nya adalah 93,686%. Kemudian modelnya itu saya simpan dengan menggunakan joblib dan saya simpan sebagai svg.pickle (pkl). Kemudian untuk Gaussian naive Bayes,
nilai akurasinya adalah 87,568% dan nilai F1-nya adalah 90,217%. Ini lebih rendah daripada SVM ya, pada SVM tadi. Selanjutnya untuk KNN. Untuk KNN, yang pertama saya uji untuk Manhattan distance terlebih dahulu. Kita cari nilai K terbaik. Nilai K terbaik itu saya lakukan looping. Saya lakukan looping dari nilai 1 sampai dengan 50 itu. Nah, kenapa harus sampai 50? Karena setelah 50 itu dia tetap saja ya. Ini nilainya itu turun terus nanti itu naiknya nggak signifikan. Jadi saya pilih 50. Saya melakukan beberapa kali percobaan dan ternyata itu batasnya itu ya sampai 50 saja. Hasilnya nilai K terbaik itu ya di sekitar sini ya, di antara berapa ini? 3, 4, 5 ini. Ini ya di sini. Nah, saya ambil nilai K-nya itu adalah 4 di sini ya. Kemudian saya lakukan prediksi atau perhitungan akurasi dan F1-nya itu didapatkan nilai akurasinya itu 99,338% dan nilai F1-nya itu 99,456%. Ini untuk Manhattan distance. Selanjutnya untuk Euclidean distance sama seperti tadi ya, saya buat grafik nilai K terbaik itu di sekitar sini itu. Saya ambil nilai K-nya itu adalah 4 itu. Akurasi yang dihasilkan adalah 99,339% dan nilai F1-nya adalah 99,456%. Ini. Selanjutnya untuk Minkowski distance saya buat grafik juga untuk Minkowski. Nilai K terbaik ini ya sekitar sini di sini ya. Ini. Nah, untuk Minkowski ini malah 25 itu sudah tidak ada peningkatan, karena itu saya pakai sampai 26 saja. Selain itu Minkowski itu prosesnya sebenarnya jauh lebih lama daripada Euclidean dan Manhattan gitu ya. Makanya saya pakai yang 26 saja. Itu akurasinya 99,483% dan nilai F1-nya adalah 99,592%. Ini yang saya dapatkan itu. Nah, nilai N-nya tadi yang terbaik sama sebenarnya 4. Ini nilai K. Nilai K-nya yang terbaik atau nilai jumlah tetangganya yang terbaik adalah 4. Nah, dari ketiga metode jarak yang sudah saya lakukan pengujian, semuanya K terbaik itu ada di sekitaran 4. Kemudian nilai akurasi itu di atas 99% semuanya, tapi yang terbaik adalah Minkowski itu 99,483. Kemudian nilai F1 yang terbaik juga 99,592%. Maka yang saya gunakan nanti untuk KNN adalah Minkowski distance dengan jumlah K-nya adalah 4. Selanjutnya untuk neural network, saya gunakan modelnya adalah sequential. Kemudian optimizer-nya menggunakan Adam, fungsi loss-nya menggunakan mean square error. Dengan epoch-nya itu 1000, batches-nya itu 32. Dan modeling-nya itu saya menggunakan modeling standar atau modeling sederhana saja menggunakan MLT yaitu multi-layer perceptron. Ini. Selanjutnya saya ukur juga nilai akurasi dan F1-nya. Nilai akurasinya itu 94,429% dan nilai F1-nya itu 94,005% dengan loss-nya itu sekitaran 0,171%. Ini untuk neural network. Nah, ini langkah selanjutnya dari CRISP-DM adalah evaluation. Dari beberapa percobaan yang sudah saya lakukan, kemudian saya tabelkan untuk kita evaluasi ya. Jadi untuk metode SVM itu nilai akurasinya itu masih di atas 90, yakni 94,565%. Nilai F1-nya juga sama, masih di atas 90, 93,686%. Sedangkan untuk Gaussian naive bias itu nilai akurasinya di bawah 90, yaitu 87,568%.
Sedangkan nilai F1-nya itu pas 90,2217%. Untuk KNN dengan metode Minkowski tadi dengan jumlah K-nya 4, dia akurasinya sangat tinggi. Dia paling tinggi menurut saya ini. Menurut percobaan saya ya dengan data healthcare tadi, dengan data healthcare tadi, KNN Minkowski ini memiliki akurasi tertinggi, yaitu 99,483%, dan nilai F1-nya juga tidak kalah, yaitu 99,592%. Sedangkan neural network ini tidak buruk-buruk, juga masih di atas 90 ya, ini 94, mendekati support vektor mesin, 94,429%, dan 94,05%. Jadi hasil pengujian dengan data testing sejumlah 15% dan hasil pengujian dengan data testing sejumlah 15% dari data training, metode terbaik adalah KNN Minkowski. Nah, nggak cukup sampai di situ. Kemudian saya lakukan pengujian juga dengan data di luar data training dan data testing tadi. Jadi jumlahnya ada 15. Nilai yang pertama untuk algoritma SVM, metode SVM, nilai akurasinya 80%, nilai F1-nya itu 70,833%. Selanjutnya untuk naive bias, nilai akurasinya adalah 86,66%, dan nilai F1-nya itu 82,22%. Kemudian untuk KNN Minkowski dengan 15 data tadi, nilai akurasinya tinggi 93,33% dan nilai F1-nya 91,11%. Yang terakhir untuk neural network, ini ternyata hasilnya sama dengan KNN Minkowski tadi. Nilai akurasinya 93,33% dan nilai F1-nya 91,11%. Jadi ketika saya tabelkan, kita bisa melihat ternyata SVM malah lebih jelek ya ini. Dia menduduki peringkat terakhir untuk data di luar data training, data testing tadi. Kemudian KNN Minkowski dan neural network itu memiliki nilai akurasi dan nilai F1 yang sama. Evaluation. Selanjutnya tahap terakhir dari CRISP DM adalah deployment. Di sini untuk membuat aplikasi atau untuk mendeploy dari model yang sudah kita buat tadi, saya menggunakan database MariaDB dan ORM ya, teknik ORM. Kemudian backend-nya menggunakan Python dengan bantuan framework Flex. Front-end-nya menggunakan HTML, CSS, dan jQuery dengan bantuan Bootstrap. Ini tabelnya, tabel yang saya buat ya dari file Excel healthcare tadi. Yang pertama adalah tabel disease, yaitu berisi tentang penyakit ini. Kemudian ada tabel symptom severity, ini berisi tentang keparahan, tingkat keparahan, dan precaution atau berisi tentang tindakan. Kemudian ini halaman depannya. Ini halaman depan untuk penyakit. Ini halaman depan untuk bobot. Kemudian ini halaman diagnosisnya. Halaman diagnosis dari aplikasi. Kemudian jika kita masukkan gejalanya, maka akan muncul hasil diagnosisnya. Oke, saya demokan saja untuk diagnosisnya. Misalkan seperti ini ya, ini tinggal kita pilih saja di sini. Kemudian selanjutnya kita ketikkan gejalanya. Misalkan yang pertama adalah itching. Selanjutnya adalah skin rash.
Kemudian yang terakhir adalah misalkan bebas saja ya, misalkan nodal eruption ini. Kemudian kita submit. Nah, ini gejalanya itching, kemudian skin rash, dan nodal skin eruption. CNN atau neural network tadi mendiagnosis fungal infection, KNN fungal infection, SVM fungal infection, naive Bayes fungal infection. Jadi semuanya sama ya diagnosisnya. Kemudian deskripsinya ada, kemudian apa yang dia harus lakukan, precautionnya. Mandi 2 kali, menggunakan detol, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah demo programnya. Kemudian terakhir adalah pustaka. Ini adalah beberapa jurnal dan beberapa buku yang saya baca. Oke, demikian presentasi dan demo program dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.